Tonight, it appears another nation has joined the nuclear club and has actually exploded a nuclear device. Tahun 1979. Dua kilatan cahaya muncul di Samudra Hindia. Satelit mata-mata Amerika langsung siaga. Polanya mirip ledakan nuklir, tapi tak ada negara yang mengaku. Seminggu kemudian, domba-domba Australia menunjukkan radiasi di tubuh mereka. Dunia diam, tapi semua mata mengarah pada Israel, negara yang mengaku tidak akan jadi yang pertama di Timur Tengah untuk punya senjata nuklir. Namun pada akhirnya, seorang teknisi biasa memutuskan, jika kebenaran ini dikubur di bawah gurun Negev, maka dialah yang akan menggali dan menunjukkannya pada dunia. If I will not do it, no one else will do it. Di tengah gurun tandus bernama Negev, jauh dari kamera dan mata dunia, sebuah rahasia mulai tumbuh pelan tapi pasti. Sejak tahun 1950-an, Israel diam-diam membangun apa yang mereka sebut sebagai fasilitas riset atom di dekat kota kecil bernama Dimona. Israel mengklaim fasilitas itu adalah bagian dari program Atoms for Peace Amerika Serikat, sebuah inisiatif yang mempromosikan pemanfaatan nuklir untuk tujuan damai, termasuk penelitian dan energi. Tapi, proyek ini bukan sekedar penelitian ilmiah. Di balik pagar, kawat, dan beton tebal, berdiri konstruksi yang jauh lebih ambisius. Faktanya, Amerika baru mengetahui proyek ini hampir 3 tahun setelah konstruksi dimulai. Pada Desember 1960, seorang fisikawan Amerika, Prof. Henry Gomberg dari University of Michigan, yang datang ke Israel sebagai konsultan, menjadi saksi pertama yang melaporkan bahwa Israel sedang membangun fasilitas nuklir besar di gurun Negev. Bahkan Amerika tidak tahu Prancis telah menjadi mitra utama. Norwegia pun ikut terlibat, memasok bahan kritis seperti heavy water, komponen penting dalam reaktor nuklir. Semua ini dibungkus dalam narasi diplomatik bahwa Israel hanya mengejar riset nuklir sipil. Namun, ketika bangunan itu ditanya oleh dunia, Israel menyebutnya pabrik tekstil. Sebuah jawaban yang terdengar sederhana, terlalu sederhana. Tapi kenyataannya, pabrik tekstil itu dijaga layaknya markas militer. Pagar listrik mengelilinginya, tanah di sekitarnya terus dipugar agar setiap jejak kaki mudah terdeteksi. Pos-pos penjaga berdiri di bukit-bukit sekitar, lengkap dengan sistem pengawasan dan patroli udara. Bahkan, seorang pilot Israel yang tanpa sengaja melintas di atasnya pernah ditembak jatuh. Kalau memang cuma pabrik tekstil, kenapa harus dijaga seketat itu? Sementara dunia disuguhi narasi sipil, mata-mata Amerika tak bisa dibohongi. Satelit dan pesawat pengintai menunjukkan pola pendinginan yang aneh, aktivitas malam hari yang tak wajar, dan struktur bawah tanah yang jauh lebih kompleks dari fasilitas riset biasa. Ada sesuatu di sana. Pada 1963, tekanan diplomatik datang dari Washington. Inspektur Amerika dikirim ke Dimona untuk memverifikasi bahwa fasilitas itu digunakan untuk riset damai. Tapi ketika mereka tiba, mereka hanya diberi waktu kurang dari 1 jam untuk berkeliling di 2 lantai atas. Lorong-lorong tertentu diblokir dengan dinding palsu, sementara lift menuju 6 lantai bawah tanah disamarkan seolah tak pernah ada. Menurut catatan Sekretaris Negara Amerika Serikat, Christian Herter, tahun 1960, laporan yang diterimanya menunjukkan Dimona berukuran 10 kali lebih besar dari klaim Israel, dan rancangannya memang ditujukan untuk memproduksi plutonium, bahan utama bom nuklir. Para inspektur pulang dengan rasa janggal, tapi curiga tersebut tidak bisa membungkam kepentingan diplomatik dan geopolitik. Pada 1969, Amerika berhenti melakukan inspeksi di Dimona, dan hingga kini, the International Atomic Energy Agency atau Badan Tenaga Atom Internasional tidak pernah melakukan inspeksi ke Dimona. Setelah 1 dekade berlalu, dunia seolah lupa akan Dimona. Namun, pada 22 September 1979, satelit mata-mata Amerika bernama Vela 6911 mendeteksi kilatan ganda atau double flash di area selatan Samudra Hindia sekitar Kepulauan Prince Edward yang termasuk dalam wilayah Afrika Selatan. Sinyal itu sesuai dengan pola ledakan nuklir atmosfer.
fenomena yang tidak mungkin disebabkan oleh meteor atau petir biasa. Beberapa minggu setelah kilatan misterius di Samudra Hindia, para ilmuwan Australia menemukan kadar radioaktif iodium-131 di kelenjar tiroid domba-domba di Australia Selatan, wilayah yang dilalui angin dari lokasi dugaan ledakan. Di sisi lain, iodium-131 bukanlah isotop alami. Ia hanya muncul dari reaksi fisi nuklir, proses pemecahan inti atom yang terjadi saat bom nuklir meledak di atmosfer. Temuan ini bukan hal sepele. Science and Global Security Journal kemudian mengkonfirmasi kembali pola isotop pada domba Australia cocok dengan residu uji coba nuklir udara. Gelombang kejut bawah laut yang terekam sonar Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat juga memperkuat dugaan bahwa ada ledakan besar di perairan itu. Ledakannya kecil, nyaris tak terdeteksi, seolah sengaja dirancang agar tak menarik perhatian. Namun, meski semua tanda itu mengarah pada satu kesimpulan logis, Gedung Putih memutuskan untuk membentuk sebuah tim ilmiah khusus untuk memastikan kembali. Tim itu dikenal dengan nama Ruina Panel, dipimpin oleh Jack Ruina dari MIT. Panel ini ditugaskan langsung oleh pemerintah Amerika Serikat untuk menilai apakah kilatan ganda itu benar-benar ledakan nuklir. Setelah berbulan-bulan penelitian, mereka mengumumkan kesimpulan bahwa kilatan itu bukan ledakan nuklir, melainkan fenomena non-nuklir. Mungkin meteor atau gangguan sensor di satelit Vela. Kesimpulan itu langsung menimbulkan kontroversi. Banyak ilmuwan termasuk dari komunitas intelijen Amerika Serikat menilai hasilnya terlalu politis. Bahkan, laporan CIA yang kini dideklasifikasi memperkirakan kemungkinan lebih dari 90% bahwa insiden itu memang ledakan nuklir. Kendati demikian, para peneliti tetap yakin bahwa ledakan itu bukan aksi tunggal, melainkan hasil kolaborasi rahasia antara Israel dan Afrika Selatan. Dua negara yang saat itu sama-sama terisolasi secara diplomatik. Afrika Selatan memiliki lokasi uji coba dan pasokan uranium, Israel membawa teknologi dan desain senjata nuklir. Selama dekade 1970-an, keduanya tercatat menjalin kerjasama pertahanan tersembunyi, mulai dari pertukaran riset hingga logistik militer di perairan Samudra Hindia. Sementara itu, Amerika, meskipun punya bukti itu di tangannya, memilih tidak menegaskan tuduhan itu. Karena dengan menuduh, mereka sama saja mengakui bahwa sekutunya sedang membangun bom nuklir di jantung Timur Tengah. Israel undertook upon herself not to be the first country to introduce atomic weapons. Di Beersheba, tahun 1964, di tengah hiruk-pikuk pasar tua, seorang penjual barang keagamaan bernama Shlomo Vanunu berdiri di balik meja kecilnya. Ia menjual mezuzah, lilin sabat, dan kitab doa. Dari keluarga Yahudi Maroko yang sederhana itu, tumbuh seorang anak lelaki yang dianggap paling cerdas di antara 11 bersaudara, Mordecai Vanunu. Ia adalah anak rabi yang besar dengan disiplin agama, tapi juga rasa ingin tahu yang besar terhadap dunia luar. Di sekolah, ia dikenal pendiam, tekun, dan taat. Ketika dewasa, Vanunu bekerja di reaktor nuklir di Mona, fasilitas yang diklaim pemerintah sebagai pusat penelitian energi atom. Ia diterima di bagian teknik dan bertugas di reaktor bawah tanah, 6 lantai di bawah permukaan gurun Negev. Selama bekerja, ia pernah mempercayai negaranya tanpa ragu. Namun titik balik pandangannya terhadap pemerintah mulai berubah di tahun 1982 dalam Perang Lebanon. Invasi besar Israel ke Beirut dengan dalih menghentikan serangan PLO. Namun yang terjadi jauh dari citra perang defensif. Ribuan warga sipil Lebanon tewas dalam bombardir, termasuk tragedi Sabra dan Shatila yang memperlihatkan brutalnya milisi sekutu Israel terhadap pengungsi Palestina. Ketika dipanggil menjadi prajurit cadangan, ia menolak turun ke garis depan. Ia hanya mau bekerja di bagian dapur, suatu bentuk proses diam terhadap perang yang menurutnya tidak adil dan tidak bermoral. Setelah perang itu, Vanunu mulai mempertanyakan banyak hal tentang Israel, tentang keadilan, bahkan tentang imannya sendiri, tentang apa arti negara pilihan Tuhan jika harus dibangun di atas penderitaan orang lain. Di Universitas Ben Gurion, Vanunu mulai menjalin komunikasi dengan mahasiswa Arab dan aktivis kiri. Pada Maret 1984, ia mendirikan kelompok kampus, gabungan 5 mahasiswa Arab dan 4 Yahudi
yang menyerukan kesetaraan hak bagi warga Arab Israel dan menentang pendudukan di wilayah Palestina. Ia juga sempat bergabung dengan organisasi Movement for the Advancement of Peace, kelompok kecil yang mengkritik agresi militer Israel. Namun di balik idealismenya, tumbuh juga luka sosial yang dalam. Sebagai keturunan Yahudi Maroko, golongan Mizrahi, Vanunu sering merasa diremehkan oleh kalangan elit Ashkenazi yang menguasai birokrasi dan fasilitas nuklir di Muna. Menurut dosen sejarahnya, Dr. Z.F. Sahor, Vanunu membawa rasa tertindas yang sangat kuat. Ia melihat Israel didominasi oleh elit Eropa yang menutup peluang bagi orang Timur Tengah. Pada Mei 1984, ia dipanggil oleh Kepala Keamanan Fasilitas, kemungkinan atas perintah pejabat Sinbad atau Dinas Intelijen Israel. Interogasi berlangsung keras dan Vanunu diberi peringatan tegas agar tidak sembarangan membicarakan pekerjaannya. Sebulan kemudian, ia kembali diperiksa, terutama setelah pulang dari kunjungan singkat ke Prancis. Sejak saat itu, pengawasan terhadapnya semakin ketat, dan pada 1985, rumor mulai beredar. Vanunu diduga menjalin kontak dengan simpatisan Partai Komunis Israel. Di negara yang menempatkan keamanan nasional di atas segalanya, tuduhan semacam itu sudah cukup untuk menandai seseorang sebagai ancaman. Awal 1985, Vanunu lulus kuliah dengan gelar sarjana filsafat dan geografis. Tapi di Dimona, posisinya mulai goyah. Ia sempat dipecat karena alasan pengurangan staf, lalu dipekerjakan kembali setelah serikat buruh turun tangan. Namun, kali ini ia tak lagi sama. Diam-diam, Vanunu mulai menyelipkan kamera kecil ke area terbatas dan memotret ruang-ruang bawah tanah fasilitas nuklir itu. Total ada 57 foto yang dia ambil, menampilkan mesin pemisah plutonium, bola logam untuk hulu ledak, dan sistem pemurnian isotop. Gambar-gambar itu kelak menjadi bukti pertama yang tak terbantahkan bahwa Israel telah lama menjalankan program senjata nuklir. Pada 27 Oktober 1985, Vanunu resmi meninggalkan pekerjaannya. Ia menerima pesangon sebesar $7.500 dan surat rekomendasi yang memujinya sebagai teknisi berprestasi. Tak ada yang tahu bahwa di dalam tasnya tersembunyi 2 roll film berisi rahasia paling berbahaya di Timur Tengah. Tahun 1986, Vanunu melangkah keluar dari bayang-bayang Gurun Negev dan tiba di Sydney, kota yang tak pernah ia bayangkan bakal menjadi saksi perubahan hidupnya. Di kota itu, ia menemukan gereja St. John's Anglican, sebuah komunitas kecil yang membuka pintu bagi siapapun yang tersesat dalam pencarian iman. Di sana, Vanunu bertemu pendeta John McKnight, seorang rohaniwan yang kemudian membaptis Vanunu ke dalam Kristiani. Setiap minggu, McKnight kerap mengadakan diskusi tentang moralitas, keadilan, dan perdamaian, tema yang menggugah sisi kemanusiaan Vanunu. Berdasarkan catatan James Thompson dalam bukunya Israel's Bomb, The First Victim, komunitas gereja menjadi titik pertama yang mendengar bisikannya tentang rahasia besar negeri asalnya. Suatu malam, dalam perkumpulan komunitas Alkitab di gereja itu, Vanunu berbicara kepada pendeta McKnight tentang foto-foto rahasia fasilitas nuklir Israel yang disimpannya. Ia menyebut reaktor bawah tanah, sistem pemisahan plutonium, dan ruang rahasia yang tak pernah ingin diketahui publik. Namun sebelum komunitas Alkitab tersebut, Vanunu sudah membocorkan rahasianya pada teman barunya di sana, 2 orang yang dibayar untuk melukis pagar gereja. Salah satunya adalah Oscar Guerrero, seorang jurnalis lepas asal Kolombia yang juga seorang oportunis dengan moral yang lentur. Ketika mendengar cerita Vanunu, Guerrero melihat peluang emas. Ia meyakinkan Vanunu bahwa foto dan kisahnya bisa bernilai lebih dari $1 juta. Namun alih-alih membantu, Guerrero menjual informasi itu ke berbagai pihak. Ia lebih dulu mencoba menjual kisah tersebut ke Newsweek, tapi ditolak. Setelah gagal, ia mendekati media Inggris dan akhirnya menghubungi redaksi Sunday Times. Di saat yang sama, Guerrero juga menghubungi konsulat Israel di Sydney, menawarkan bantuan untuk melacak seorang pengkhianat Israel bernama Vanunu dengan harapan mendapat bayaran. Ia bahkan bertemu 2 kali dengan Avik Liman, petugas intelijen Israel, dan menyerahkan 4 foto hasil salinan kasar yang diambil Vanunu.
Sementara Guerrero bermain di dua sisi, Sunday Times akhirnya mengirim reporter investigatif Peter Honam ke Sydney. Dalam beberapa hari, Honam berhasil menemui Vanunu secara langsung. Keduanya berbicara panjang tentang rahasia, iman, dan ketakutan. Vanunu menunjukkan foto-foto asli dari Dimona, memperlihatkan bukti yang selama ini tak pernah bisa dikonfirmasi dunia luar. Pada 10 September 1986, Vanunu dan Honam terbang ke London. Di sana, di bawah perlindungan Sunday Times, ia melanggar perjanjian kerahasiaan dengan Dimona dan menceritakan secara detail program nuklir Israel. Foto-foto itu kemudian diverifikasi oleh pakar senjata nuklir dunia, Theodore Teller, mantan perancang senjata Amerika Serikat, dan Frank Barnaby, mantan insinyur Atomic Weapons Establishment Inggris. Keduanya sepakat foto-foto itu otentik dan kesaksian Vanunu benar adanya. Kemudian, analisis intelijen memperkirakan bahwa fasilitas Dimona mampu menghasilkan 10-20 kg plutonium untuk membangun hingga 10 bom nuklir setiap tahun. Namun, di tengah sorotan media dan euforia kebenaran itu, Vanunu tidak tahu bahwa permainan besar sedang berjalan di belakangnya. Informasi tentang dirinya telah bocor ke tangan intelijen Israel, dan Mossad sedang bersiap menutup mulut orang yang telah membuka rahasia paling dijaga di Timur Tengah. Begitu Sunday Times mulai memverifikasi foto-foto Dimona, perhatian intelijen pun terkunci pada Mordecai Vanunu. Di lapangan, Mossad memilih tak berkonfrontasi di tanah Inggris. Mereka menyimpulkan cara paling bersih adalah membuat target pergi sendiri dari London dan jauh dari pengawasan intelijen asing yang ketat. Disinilah awal kemunculan perempuan berambut pirang yang dikenang dengan nama sandi Cindy. Menurut laporan Haaretz, Cindy adalah Cheryl Hanin Bentov, agen Mossad yang menyamar sebagai turis Amerika. Ia mendekati Vanunu di tengah keramaian, menyasar kesepiannya, dan perlahan membangun kepercayaan. Beberapa hari setelah pertemuan pertama mereka, Cindy mengajak Vanunu untuk liburan singkat ke rumah. Pada 30 September 1986, ia terbang dari London ke Italia dengan British Airways, tanpa menyadari bahwa langkah itu akan mengakhiri kebebasannya. Di apartemen sewaan Cindy, operasi bergerak cepat. Dua pria menyergap Vanunu dari balik kegelapan, melilitkan rantai ke tubuhnya. Di saat itu, Cindy membiusnya. Sejumlah laporan menyebut ia kemudian dipindahkan ke kapal dan dibawa lewat laut menuju Israel. Sementara itu, di Sydney, komunitas gereja St. John's yang sebelumnya menampung Vanunu mendadak kehilangan kabar. Ketika media mulai berspekulasi, pemerintah Israel akhirnya mengonfirmasi pada 9-10 November 1986 bahwa mereka memang menahan Vanunu, meski tetap menyangkal adanya penculikan di tanah Inggris. Di London, tekanan publik semakin meningkat. Pemerintah Inggris dibombardir pertanyaan parlemen tentang hilangnya Vanunu. Catatan sidang House of Commons atau DPR Britania Raya pada 18 November 1986 bahkan menyerukan penyelidikan penuh atas kedatangan, keberadaan, dan keberangkatan Vanunu dari wilayah Inggris. Ketika Vanunu digiring ke pengadilan distrik Yerusalem, ia menulis pesan di telapak tangannya dengan simbol hitam dan menunjukkannya ke arah kamera wartawan. Angka 2100 menunjukkan waktu penculikan, pukul 9 malam 30 September 1986. Wartawan sempat tak bisa membaca pesan itu secara langsung, tapi hasil foto kamera mengungkap semuanya. Saat keluar dari ruang sidang, mereka berteriak menanyakan di mana ia diculik. Vanunu hanya sempat berteriak, "Italy," sebelum polisi menutup mulutnya. Kata itu pun sempat disensor oleh pemerintah Israel sebelum akhirnya diberitakan secara penuh oleh Los Angeles Times. Namun, bagaimana reaksi dunia ketika tahu Israel menculik warga negaranya sendiri di negara asing hanya karena ia berbicara kebenaran? Begitu Israel mengakui bahwa Vanunu berada dalam tahanan mereka, ia langsung dijerat dengan tuduhan pengkhianatan dan spionase. Persidangannya digelar secara tertutup di pengadilan distrik Yerusalem. Publik dilarang menyaksikan, dan jurnalis hanya bisa menebak-nebak dari informasi yang telah disensor. Di tengah sorotan internasional soal penculikan Vanunu, pembelaan paling keras justru datang dari dalam negeri Israel. Salah satu politisnya, Yuval Steinitz, yang secara terbuka mendukung tindakan Mossad. Well, is the answer yes or no? Are you allowed to kidnap? No, I'm not under investigation. I made it extremely clear that
a state, and especially a state under such existential threat like Israel. Simply asking you if you consider you're allowed to kidnap. From a moral point of view, of course. From a legal point of view? I don't know. Maret 1988, Vanunu dijatuhi hukuman 18 tahun penjara. Dihitung sejak hari penculikannya, 30 September 1986. The Guardian mencatat vonis itu sebagai hukuman atas pembocoran rahasia nuklir Israel ke surat kabar Inggris. Selama menjalani hukuman di penjara Shikma, Ascalon, Amnesty International mencatat ia menghabiskan 11 tahun pertama dari 18 tahun hukumannya dalam isolasi. Dan setelah bebas pun masih dikenai pembatasan yang sangat ketat. Di luar, sebagian dunia memilih diam. Tidak ada sanksi terhadap operasi penculikan lintas negara. Tidak ada tekanan berarti untuk menggelar sidang terbuka. Di balik jeruji, Vanunu tetap bersikukuh bahwa ia bertindak demi nurani. Dalam wawancara televisi, ia menegaskan, I sacrificed my freedom because I knew if I will not do it, no one else will do it. 21 April 2004, ia resmi bebas. Pada hari pembebasannya, ia menyatakan dirinya proud and happy atas apa yang dilakukan. Namun kebebasan itu harus dia bayar dengan larangan tak boleh meninggalkan Israel, tak boleh mendekati bandara atau kedutaan asing, dan harus minta izin untuk bertemu orang asing termasuk jurnalis. Menanggapi peraturan tidak masuk akal ini, Amnesty International berulang kali menuntut Israel mencabut pembatasan pasca bebas Vanunu, seraya menyebut pembatasan yang konyol dan bertentangan dengan hak sipil dasar. Hasil-hasil setelah pembebasan Vanunu dipenuhi paradoks. Ia bebas, tapi tetap diawasi ketat. Polisi beberapa kali menggeledah kamarnya dan menahannya karena dianggap melanggar syarat pembebasan, seperti berbicara dengan wartawan asing atau mencoba pergi ke Bethlehem. Vanunu kemudian menetap di kompleks Katedral St. George di Yerusalem. Ia menjalani hidup sederhana, membunyikan lonceng gereja setiap siang, tepat di seberang jalan berdiri pengadilan yang dulu menjatuhkan hukuman padanya. Dan baginya, bunyi lonceng itu terasa seperti sindiran terhadap sistem hukum yang menahannya. Larangan bepergian dan bertemu orang asing terus diperpanjang lewat perintah administratif. Vanunu beberapa kali mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung Israel untuk diizinkan pergi dan memulai hidup baru di luar negeri. I regret what I lost. All what I want is to be free and to feel freedom. It could happen only when I leave Israel. Tapi semua petisi itu ditolak dengan alasan resiko keamanan. Selama puluhan tahun, pemerintah Israel menerapkan kebijakan yang mereka sebut nuclear ambiguity. Diam bukan berarti menyangkal, mengelak tanpa membantah. Tapi bagi rakyatnya sendiri, rahasia itu bukan rahasia lagi. Sebuah survei yang dikutip dari Haaretz menunjukkan lebih dari 72% orang Israel mendukung penggunaan senjata nuklir dalam kondisi tertentu. Dan 75 orang Israel akan merasa lebih aman jika mereka tahu dengan pasti bahwa Israel punya senjata atom. Mereka tahu dan mereka memilih diam, seperti dunia yang juga menutup mata. Ironisnya, Israel tidak pernah menandatangani Non-Proliferation Treaty atau NPT, perjanjian internasional yang menjadi dasar sistem pengawasan nuklir global. Tanpa kewajiban inspeksi, tanpa laporan transparan, dan tanpa sanksi, Israel tetap menerima bantuan ekonomi dan militer besar dari Barat, terutama Amerika Serikat. Hingga kini, Washington masih memegang kebijakan Don't Ask, Don't Tell terhadap nuklir Israel, bahkan melindunginya dari tekanan internasional. Bandingkan dengan Iran yang dijatuhi embargo hanya karena memperkaya uranium, atau Korea Utara yang dihujani sanksi karena melakukan uji coba senjata nuklir terbuka. Dua negara itu disebut ancaman global, tapi Israel, satu-satunya kekuatan nuklir nyata di Timur Tengah, justru disebut penjaga stabilitas kawasan. Sebuah paradoks moral yang terus dijaga rapat oleh kepentingan politik dan ekonomi dunia. Bagaimana menurut kalian? Kalau Israel menangkap Vanunu dan menuduhnya membocorkan rahasia negara, bukankah itu berarti mereka secara tak langsung mengakui bahwa rahasia itu benar adanya? Dan kalau informasi Vanunu dianggap kebohongan, mengapa pemerintah bertindak seolah-olah ia baru saja menjual kebenaran yang paling berbahaya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.